Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Viralnya unggahan yang diduga menghina pasien BPJS dan almarhum Yurizal di media sosial berujung pada gelanggang permintaan maaf. Satu persatu akun yang menjadi sorotan publik menyampaikan klarifikasi dan penyesalannya. Namun kasus ini kini tak lagi sekedar soal permintaan maaf, melainkan menyangkut etika dan empati tenaga kesehatan. Saya Hilda Clarissa Theophilus, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Umur Raramehole Ngapu, dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Saya Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Begitulah, permintaan maaf bermunculan setelah unggahan yang diduga dibuat oleh sejumlah tenaga kesehatan menuai kecaman luas di media sosial. Unggahan tersebut dinilai menyudutkan pasien pengguna BPJS dan bahkan dianggap menghina almarhum Yurizal. Kemarahan publik pun meluas. Tak hanya menyoal isi unggahan, tetapi juga mempertanyakan empati dan etika profesi tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat. Merespons polemik ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan keprihatinannya. Kementerian Kesehatan kini menelusuri status pihak yang terlibat dan akan melakukan audit serta pemeriksaan. Hasilnya diklaim akan menjadi dasar penentuan langkah selanjutnya. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki, baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan. Tak hanya pemerintah, Komisi 9 DPR RI juga turut menyoroti kasus ini. Wakil Ketua Komisi 9 Charles Honoris menilai setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang manusiawi dan penuh empati. Menurut Charles, apabila terbukti melanggar kode etik, pelaku perlu mendapatkan pembinaan dan sanksi yang tegas. Dan apabila nantinya terbukti para pelaku melanggar kode etik profesi, saya berharap ada pembinaan dan sanksi etik yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang lebih penting, peristiwa ini juga menjadi potret bahwa kapasitas pelayanan kesehatan kita masih belum memadai. Saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di banyak daerah masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu saya juga berharap anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa memperkuat pelayanan dasar. Jangan sampai masyarakat kita kesulitan ya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, karena melindungi hak masyarakat itu adalah kewajiban negara. Di Yogyakarta, RSUP Dr. Sarjito juga memberikan penjelasan terkait viralnya kasus ini. Pihak rumah sakit menegaskan almarhum Yurizal bukan merupakan pasien RSUP Sarjito. Sementara itu, dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang juga memberikan komentar kontroversial di media sosial telah dinonaktifkan sementara dan akan menjalani proses pembinaan sesuai mekanisme yang berlaku. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat ya, terkait dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian mulai hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat, karena kami Sarjito dan FKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun. Kasus ini mengajarkan kita bahwa jejak digital dapat berdampak luas, terlebih bagi profesi yang menuntut tinggi nilai empati dan kepercayaan publik. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.